ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum penanganan jenazah COVID-19. Kenapa kita membahas ini? Karena penting kita ketahui bersama tentang penanganan, bagaimana sih penanganan COVID ya, hukumnya penanganan jenazah COVID. Karena masih banyak di masyarakat yang masih enggan ya, masih belum paham tentang hukum penanganan ini. Maka kalau kita lihat bahkan di awal-awal pandemi itu banyak orang-orang menolak jenazah dimakamkan secara penanganan COVID. Ya, orang pengennya jenazahnya dimakamkan secara biasa, gitu. Banyak masyarakat. Maka ini perlu kita luruskan, perlu pemahaman yang baik, ya, bahwasanya penanganan di jenazah COVID ini adalah penanganannya khusus. Bagaimana dalil-dalilnya nanti yang akan kita bahas. Pertama yang harus kita sadari bersama adalah tentang kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wala nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ya, wa ilaina turja'un. Itu surah Al-Anbiya ayat 35. Bahwasanya kematian ini adalah sesuatu hal yang pasti. Oleh karena itu tidak bisa dihindarkan ya yang namanya penanganan jenazah. Tajhizul jenazah itu sesuatu hal yang pasti, baik itu karena keadaan COVID ataupun keadaan meninggal yang lainnya, itu pasti. Maka dari itu penanganan jenazah merupakan hal yang wajib, tapi wajibnya fardu kifayah. Harus ada yang mengurusi ya, dan harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Isra ayat 70 ya, dikatakan walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri warzaqnahum minat thayyibah wa fadhalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kata Allah Subhanahu wa taala, walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami telah muliakan ya bani Adam, kami telah muliakan manusia. Oleh karena itu kita ya wajib memuliakan sesama manusia. Ya, sesama manusia baik yang itu dalam keadaan hidup ataupun di dalam keadaan meninggalnya, itu wajib ya kita muliakan jenazah. Tajhizul jenazah itu bisa diterjemahkan memuliakan jenazah. Maka pemulasaran jenazah harus dilakukan dengan cara-cara yang baik, yang mulia. Sebab manusia memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan mulia. Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka jangan kita hinakan baik itu masih hidup maupun keadaan jenazahnya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ini menjadi dalil ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan ya yuridullahu bikumul yusra, Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita untuk berbuat mudah di dalam urusan agama ini, wala yuridu bikumul usra, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kita untuk menjadi rumit, untuk menjadi sulit. Ini bahwasanya dalil tentang rukhsah, kebolehan, kemudahan di dalam beragama. Maka dalil ini sering dijadikan istinbat ahkam ya tentang fatwa-fatwa. Termasuk di fatwa MUI ya juga mengambil dalil ini. Kemudian bicara tentang jenazah, itu merupakan hak seorang muslim ya terhadap muslim yang lainnya. Kata Rasulullah di dalam hadis riwayat Muslim, hakul muslimi ala muslim sittah. Kata Rasulullah, hak muslim terhadap muslim yang lain itu ada 6. Apa itu? Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kamu bertemu, fasallim alaihi, maka berilah salam. Yang kedua, wa idza da'aka fajibhu. Apabila diundang, fa idza da'aka, apabila dia mengundang kamu, fajibhu, maka ya penuhilah undangan itu. Wa idza stansahaka fansahihhu, maka apabila ya dia meminta nasihat kepada kamu, maka berilah dia nasihat. Wa idza atisha fahamidallahu, apabila dia bersin dan kemudian dia memuja Allah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, fashammithu, maka doakanlah dia. Wa idza marida, dan apabila orang itu sakit, fa'udhu, maka jenguklah dia. Wa idza mata fatsba'hu, maka dan apabila ya ada orang muslim yang meninggal, fatsba'hu, maka iringilah jenazahnya, antarkanlah jenazahnya sampai ke kuburnya. Itu adalah 6 hal yang kata Rasulullah menjadi hak muslim. Maka ini menjadi kewajiban. Salah satunya diantaranya adalah pemulasaran jenazah. Ya, yang disebutkan adalah fatba'hu, yaitu mengiringi ya jenazah ya, dan menjadi hukumnya fardu kifayah apabila tidak ada yang menangani ya,
harus ada orang yang menangani jenazah itu. Yang selanjutnya adalah di masa Covid ini dalil yang biasa dipakai adalah hadis riwayat Bukhari yang mengatakan idza sami'tum bit-ta'un, apabila kalian mendengar suatu wabah penyakit biardin di suatu daerah fala tadkhuluha, maka janganlah kalian memasuki daerah tersebut. Wa idza waqa'a biardin, dan apabila ya wabah itu sudah terjadi biardin di suatu daerah wa antum biha, dan kalian berada di daerah tersebut fala takhruju minha, dan janganlah kalian keluar dari daerah tersebut. Ini adalah dalil yang biasa dipakai tentang suatu wabah, termasuk juga di masa pandemi ini, bahwasanya ini dalil untuk menghindari yang namanya COVID. Bagaimana juga ya menghindari wabah. Ya, yang pertama adalah dalil tentang kewajiban kita mengurusi jenazah. Yang pertama dalil mengurusi jenazah itu wajib. Kemudian menghindari wabah itu juga hukumnya wajib. Ya. Selanjutnya ada juga dalil kasrul azmil mayyiti kakasrihi hayyan, menyakiti ya atau merusak ya, kasrul azmil mayyit, merusak tulang jenazah mayat ya, itu hukumnya sebagaimana seperti ya merusaknya atau menyakitinya ketika hidup. Maka kita tidak boleh ya namanya merusak jenazah, menyakiti jenazah, itu hukumnya sama saja kita merusak atau menyakiti ya seperti orang yang hidup, sama-sama tidak boleh. Maka jenazah itu harus kita muliakan sebagaimana kita memuliakan orang itu selagi dia hidup. Itu kewajiban yang selanjutnya. Yang selanjutnya adalah ya dalil tentang kemudahan, yassiru wala tu'assiru. Ini kata Rasulullah, yassiru, permudahlah, wala tu'assiru, dan janganlah mempersulit, wabasyiru, dan berikanlah kabar gembira, kabar yang menyenangkan, wala tanafaru, dan janganlah membuat orang-orang itu kabur menghindari kalian. Nah, ini dalil tentang pengambilan hukum ya dalam melaksanakan suatu kegiatan, suatu ibadah. Ya, walau pada dasarnya konsepnya adalah yassiru, permudahlah, wala tu'assiru, dan janganlah bikin susah. Itu kata Rasulullah. Ya, mengingat juga nanti ada kaidah-kaidah fikih yang membolehkan, misalnya al-masyaqqah tajlibu taisir. Ya, di mana keadaan sulit, ya keadaan yang tidak memungkinkan, keadaan rumit, itu membolehkan taisir, ya, membolehkan sesuatu kemudahan. Ya, misalnya orang dalam keadaan sulit, ya tidak memungkinkan untuk sholat, maka dimudahkan sholatnya. Ketika tidak bisa berdiri, maka sholat boleh dalam keadaan yang dia mampu, kira-kira begitu. Nah, ini al-masyaqqah tajlibu taisir. Kemudian ad-dararu yuzalu biqadril amkan. Kemudian ya kaidah fikihnya adalah kemudaratan itu harus dihilangkan ya sebagaimana ya semampunya, sebisa mungkin. Itu tadi dalil-dalil tentang dasar-dasarnya ya bagaimana kita wajib memuliakan jenazah, bagaimana juga kita wajib menghindari wabah ya, dan bagaimana juga kita pada dasarnya mempermudah suatu urusan. Maka dalam hal ini yang lebih rinci ya dikatakan dalam kitab Sulamut Taufiq oleh Syekh Salim bin Abdullah Al-Hadrami. Ini lebih rinci lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan. Ghuslul mayyiti wa takfinuhu wa salatu alaihi. Ya, ini wa dafnu fardun kifayatun. Ya, yang merupakan fardu kifayah itu adalah ghuslul mayyiti, ghuslul mayyiti, memandikan mayat, wa takfinuhu, dan mengkafankan jenazah, wa salatu alaihi, dan salat jenazah merupakan, dan menguburkannya juga merupakan fardu kifayah. Idza kana musliman wulida hayyan, selama orang itu adalah orang muslim dan ya dilahirkan dalam keadaan hidup, maka itu wajib. Keempat-empat halnya itu wajib. Wa wajaba lidzimmi. Nah, tetapi apabila orang kafir zimmi, apa kewajibannya? Wa wajaba lidzimmi takfinun wa dafnun. Maka orang kafir zimmi kewajibannya cuma dua, dikafani dan dikuburkan saja. Ya, walisaktin mayitin, apabila janin yang mati, janin keluar ke dalam keadaan mati, apa kewajibannya? Ghuslun, ya memandikan. Ini buat janin, wajib dimandikan, wa kafnun, wajib dikafani, wa dafnun, wajib dikuburkan, wala yusalli alaihima, dan tidak wajib untuk keduanya, untuk janin dan untuk orang kafir zimmi tidak wajib disolatkan. Selanjutnya dilanjutkan waman mata fi qitalin,
fi qitalil kufri, dan barang siapa orang yang mati di dalam berperang melawan orang-orang kufar, bisababihi, ya matinya karena melawan orang kafir tersebut, kufina, maka dikafankan. Ya, kalau orang syahid nih, kufina dikafankan fi thiyabihi, ya dikafankan di dalam apa namanya? Berdasarkan bajunya, ya ketika dia mati syahid, dikuburkan apa adanya, artinya di kafannya itu ya bajunya sebagaimana dia meninggalnya tersebut. Fa'ilam takfihi, apabila tidak cukup, misalnya ketika meninggal itu bajunya compang-camping, auratnya terbuka dan lain sebagainya, zida alaihya, maka boleh kita tutupin lagi dengan kain, ya boleh kita tutupin dengan kain untuk menutupi apa namanya auratnya tersebut yang kurang. Wadufina, dan juga dimakamkan, dikuburkan, wala yughsal, dan tidak dimandikan. Ini keadaannya untuk orang yang mati syahid. Selanjutnya dikatakan waqalul ghuslu, dan sekurang-kurangnya, paling enggak minimal banget, izalatul, kalau mandikan itu apa? Izalatun najasah. Paling kurang-kurangnya seminimal mungkin adalah menghilangkan najis. Wa ta'mimu jami'i basyarihi wa sya'rihi, dan meratakan air untuk seluruh kulitnya dan rambutnya. Itu minimal banget yang namanya memandikan jenazah, asal najisnya hilang, airnya rata, itu sudah cukup. Airnya rata ke semua badan dan ke semua rambut-rambut yang ada di tubuhnya, itu cukup. Kemudian waqallu dafnu, dan waqallu dafni, dan sekurang-kurangnya minimal itu memendamnya atau kuburannya itu minimal semana? Hafratun taktumu raihatah, yaitu sekedar lubang itu bisa menutupi baunya jenazah, baunya mayat. Wa tahrisuhu minasiba, dan melindungi mayat itu ya agar tidak diburu oleh binatang-binatang buas, ya menghindari, sekedar cukup menutup bau dan juga menutup sampai itu tidak terlihat, ya, dan bisa dibongkar oleh binatang buas, itu sudah cukup. Wa yusannu, dan disunahkan ayu amak, ya, dan meluaskan qadrahu qaimatan, ya qaimatan wa baslatan, ya, dan disunahkannya itu melebarkan kuburan, dan juga dalamnya itu sekitar orang itu berdiri, ya sekitar orang itu berdiri mampu apa namanya melambaikan tangannya, ya ya qadri, ya sekedar orang itu berdiri dan melambaikan tangannya, itu dalamnya kira-kira segitu. Wajibu taujihi ilal qabri, ya, dan wajib apa namanya mengarahkannya ke arah kiblat. Itu berkenaan dengan kewajiban, bagaimana wajibnya, ya minimal tadi memandikan, ya, dan juga menguburkan. Bagaimana wajibnya, itu minimalnya segitu. Kemudian yang lebih detail lagi, oke, kita langsung saja ke hukum-hukumnya. Kita ya bahas di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab karya Al-Imam An-Nawawi, dikatakan idza ta'dzara ghusl mayyit, apabila tidak memungkinkan yang namanya memandikan jenazah, memandikan mayit, lidaf ilma, karena tidak adanya air, au ihtaraqa bihaitsu law ghusra lataharra, apabila dikhawatirkan kalau misalnya jenazah itu dimandikan akan merusak kontur jenazah, merusak jenazah itu, lam yugsal, tetap bahkan ya kalau kondisinya seperti itu tidak memungkinkan karena pertama tidak ada air dan juga akan merusak jenazah itu, kata Imam An-Nawawi, lam yugsal, maka tidak usah dimandikan. Bal yuyammam, tetapi ditayamumkan saja, cukup ditayamumkan, tidak usah dimandikan. Wahada tayamum wajibun, dan tayamum ini sifatnya wajib, ya kalau dalam kondisi seperti tadi, li'annahu tathirun la yata'allaq bi izalatin najasah, karena ya tayamum ini ya adalah bersuci, ya yang tidak berhubungan dengan menghilangkan najis, ya tetapi wajib hukumnya. Wa wajibal intiqal fihi inda ajzi anil ma ila tayamum ka ghusl janabah, ya ini wajibnya sebagaimana dikiaskan ya seperti orang ya kalau mandi janabah. Orang kalau mandi janabah berhalangan, misalnya nggak ada air dan lain sebagainya, maka tayamum. Ya, tayamum itu wajib, bukan untuk menghilangkan najasah, tetapi wajib sebagaimana wajibnya orang mandi janabah, ya digantikan dengan tayamum.
walau kana maldughan, dan apabila jenazah itu sekalipun jenazah itu mati dalam keadaan terjatuh bihaitsu law ghusila lataharra, apabila dimandikan maka jenazah itu akan rusak. Ya, maka kewajibannya juga ditayamumkan. Au khifa, nah ini poin terakhir yang penting digaris bawahi, au khifa 'alal ghasil yumamu lima dzakarna, atau takut, khawatir akan orang yang membandikan, ya. Khawatir ya kalau orang yang membandikan kenapa-napa, itu maka wajib ditayamumkan saja. Kemudian ya di Darul Ifta Kuwait, ini fatwa di Kuwait ya terkait dulu tentang virus Ebola. Saya bacakan amma anil ahkamil janazah, adapun hukum-hukum jenazah, fa inna darurat tubihul mahzurat, yaitu hal-hal darurat membolehkan hal-hal yang sifatnya dilarang. Wa daruratu tuqdiru biqadriha, dan darurat itu ya berdasarkan hukum-hukumnya, ya berdasarkan dikira-kiranya. Nah, saya bacakan, saya singkat saja berhubung waktu. Nah, apabila orang yang tidak memungkinkan, apabila ya jenazah itu tidak dimungkinkan untuk dimandikan karena takut, ya, takut wal ghuslu fi khatri ala man yaqumu bihi, takut yang memandikannya itu terkena virus, ya maka boleh tidak memandikannya, boleh tidak dimandikan, tetapi tadi ya ditayamumkan dan lain sebagainya. Tetapi apabila ada orang yang khusus menangani itu, orang yang terlatih menangani itu, ada orang ya yang punya fasilitas untuk itu, wasail al-wiqayah al-munasibah, ya punya APD dan lain sebagainya, maka itulah orang yang wajib bertugas. Maka dalam hal ini ya kita, kalau ada saudara kita, tetangga kita yang meninggal dalam keadaan COVID, maka kita serahkan kepada orang-orang yang bertugas. Oleh karena itu ya wajib hukumnya kita menaati ya para fatwa-fatwa ya sebagaimana yang Rasulullah katakan dan para ulama mufti di dunia ini katakan, untuk menghindari yang namanya COVID jenazah itu jangan dimakamkan secara seperti biasa. Sebab apa? Keadaannya yang pertama darurat, ya dikhawatirkan daripada kita memakamkan secara biasa tetapi dikhawatirkan yang lain kenapa-napa, lebih baik jangan.